Bayangkan ini, jam 5 sore Anda sudah selesai dengan semua tugas Anda. Laptop sudah tertutup, tapi teman sebelah meja Anda masih asyik dengan email, lembur tanpa diminta. Bukan karena tugasnya menumpuk, tapi karena ada rasa tidak enak, rasa bersalah, kalau pulang cepat. Ini bukan tentang karyawan malas, ini tentang sistem yang membuat mereka merasa bersalah karena melakukan hal yang benar. Bekerja sesuai dengan apa yang dibayar. Inilah yang kita sebut quiet quitting. Selama ini, banyak yang menganggap quiet quitting adalah bentuk kemalasan atau kurangnya ambisi. Narasi yang beredar adalah generasi muda sekarang tidak mau bekerja keras. Tapi, apakah itu benar? Mari kita luruskan. Quiet quitting bukanlah resign, bukan juga protes terang-terangan. Ini adalah sebuah batas, sebuah keputusan sadar untuk tidak lagi memberikan energi ekstra yang tidak dihargai. Ini adalah respons terhadap budaya kerja yang menuntut lebih dari yang seharusnya, tanpa imbalan yang sepadan. Fenomena ini tidak muncul begitu saja. Ada 3 pemicu utama yang jarang dibahas. 1. Imbalan tidak sebanding. Banyak perusahaan yang masih mengandalkan dedikasi sebagai pengganti kenaikan gaji atau promosi. Karyawan sudah melihat bahwa lembur, kerja di akhir pekan, atau mengambil proyek di luar job desk tidak menjamin masa depan yang lebih baik. Akhirnya, mereka berhenti menipu diri sendiri. 2. Burnout kolektif. Pandemi memicu ledakan burnout. Batas antara kerja dan hidup pribadi menjadi kabur. Ketika semua orang dipaksa lembur dari rumah, ada momen kesadaran massal. Untuk apa? Ketika tidak ada batas, kita akan terus memberi hingga habis. 3. Hilangnya rasa memiliki. Dulu, kita merasa bangga dengan pekerjaan karena kita melihat hasilnya. Sekarang, di era serba digital dan birokrasi, banyak karyawan merasa hanya sebagai roda gigi kecil yang bisa diganti kapan saja. Mereka tidak merasa memiliki proyek, sehingga tidak ada alasan untuk berinvestasi lebih dari yang diminta. Lalu, apa dampaknya bagi perusahaan dan karyawan? Bagi perusahaan, ini bisa menjadi alarm bahwa ada masalah besar dalam budaya kerja mereka. Bagi karyawan, ini adalah cara untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup mereka, melindungi kesehatan mental, dan mencari tujuan di luar pekerjaan. Solusinya bukan dengan menuntut lebih banyak, tapi dengan membangun kembali kepercayaan. Perusahaan perlu lebih transparan tentang jalur karier dan memberikan imbalan yang adil untuk kerja keras. Bagi kita sebagai individu, ini bukan tentang memberontak, tapi tentang menjadi profesional sejati, menjalankan tanggung jawab kita dengan sempurna, dan tidak lebih sampai ada alasan yang jelas dan dihargai untuk melakukan lebih. Quiet quitting bukanlah akhir dari ambisi, tapi awal dari kesadaran. Ini adalah sinyal bahwa generasi pekerja modern menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar uang mereka, menuntut rasa hormat, pengakuan, dan keseimbangan hidup yang nyata. Ini bukan tren sesaat, melainkan pergeseran paradigma yang akan mengubah cara kita bekerja selamanya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sudah menjadi quiet quitter? Bagikan cerita Anda di kolom komentar.